Ceritanya ketika dia mengerti bagaimana melakukan firman Tuhan, dia tahu, dia mulai bersiap mengalami mujizat. Dimulai dengan mengenali cara-caranya. Cara Tuhan bergerak dalam hidup kita, itu cerita yang bagus. Dan perempuan ini melakukan firman Tuhan. Dia mulai mengambil tepungnya dalam tempayan, taruh, kasih air, kasih minyak, ambil lagi, kok masih ada? Katakanlah dalam buli-buli itu, si minyaknya nggak banyak, katakanlah cuma 30 mg aja. Dia tuangkan, dia kasih, aduk-aduk bikin adonan, dia tuangkan lagi, dia lihat, tetap sama, nggak ada berkurang sedikit pun, nggak bertambah penuh dan tumpah, tetap 30 mg. Dia tuangkan, terus dia aduk-aduk terus. Dia langsung taruh, bikin adonan itu masuk ke oven. Dia bikin lagi. Tepung itu masih ada utuh, gak berkurang sedikit pun. Tepungnya jadi adonan, kasih minyak, gak pernah berhenti. Seperti yang firman Tuhan. Makanya kita harus tahu bagaimana Tuhan bergerak dalam hidup kita. Kalau Tuhan bergerak dalam hidupmu, maka lihat, perkara-perkara yang di luar dugaan, di luar pikiran, gak pernah ada dalam hidup kita, itu bisa muncul. Mengenali Tuhan bergerak itu hal yang penting. Mengenali Tuhan bergerak ingin mengubah hidup-hidup kita, itu penting. Jadi kalau hidup kita mulai duduk diam dan mengenali Tuhan bergerak, maka lihat, perkara-perkara yang ajaib itu akan terjadi. Tetapi kalau kita nggak mengenali Tuhan bergerak, maka lihat, Tuhan lewat pun, Tuhan ingin melakukan sesuatu, ingin Tuhan berbuat sesuatu, kita nggak mengenalinya. Sama seperti seorang raja datang kepada Nabi. Ini adalah anak panah kemenangan. Bukalah jendela dan panahlah. Ketika dia merentangkan anak panahnya, Elisa menaruhkan tangannya kepada Raja Yoas itu. Dan ketika dia menaruhkan tangannya, harusnya raja itu menangkapnya. Tetapi raja nggak ngerti apa-apa. Lalu dipanahkan. Setelah dipanahkan, ambil, pukulkanlah ke tanah. Raja itu nggak ngerti apa-apa, nggak tahu maksudnya, nggak mengenali apa yang harus terjadi dan apa yang akan terjadi dan apa yang akan Tuhan perbuat. Dia memukul tongkat itu cuma 3 kali. Maka Alkitab mengatakan, gusarlah raja nabi itu. Harusnya kamu memukul 6-7 kali. Karena kamu memukul cuma 3 kali. Kemenangan dalam peperangan hanya 3 kali. Kamu gak bisa menumpas habis. Itu artinya apa? Tidak mengenali Tuhan bergerak. Kalau hari ini Tuhan muncul dalam hidupmu dan berkata, ini adalah anak panah kemenangan. Ini adalah koin kemenangan. Ini adalah beras kemenangan. Atau ini adalah gandum terobosan. Kalau itu terjadi, harusnya engkau menangkapnya. Tapi enggak banyak anak-anak Tuhan menangkapnya. Banyak yang melewatkannya. Banyak yang menganggap tidak tahu apa-apa. Raja itu harusnya menangkap banyak. Harusnya mengerti banyak dan bergerak tepat di hadapan Tuhan. Tapi raja itu hanya melakukan tapi enggak ngerti apa maksudnya. Syarat-syarat mujizat jangan kau abaikan. Orang gak bisa mengalami mujizat banyak karena dalamnya gak solid. Karena gak mengenali Tuhan ingin bergerak. Kalau Tuhan bergerak, maka lihat, situasi yang sangat gak mungkin Tuhan bisa munculkan.